Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada semua teman-teman dengan judul Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara. Nah, perkenalkan saya Adibana Nafisa Martia dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Angkatan 59. Program studi saya Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, menaati peraturan perundang-undangan nasional. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Yang pertama ada Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu Pancasila dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Dasar Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Yang kedua ada ideologi, berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, konsep atau gagasan, dan kata logos artinya pengetahuan. Sedangkan arti luasnya, ideologi adalah seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Nah, pembahasan yang pertama yaitu yang tadi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yaitu sarana persatuan masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Contohnya, nilai setiap sila di Pancasila yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Sila pertama mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhannya masing-masing. Sila kedua mencerminkan bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan menjaga sesama tanpa memandang latar belakang atau kepentingan. Sila ketiga mencerminkan bahwa bangsa Indonesia meskipun memiliki pemberdayaan budaya, latar belakang, kultur, tradisi, keyakinan, dan suku tetap bersatu sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedaulatannya di tangan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila kelima mencerminkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan serta kemakmuran secara merata baik dan konteks materi maupun spiritual. Nah, bab kedua, berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar atau UUD pada tahun 1945, yaitu Dasar Negara Indonesia yang dituangkan secara formal. Yang kedua, ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, yaitu lembaga fundamental bentuk negara menjadi negara federal dengan sistem parlementer. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut UUDS pada tahun 1950, yaitu lembaga federal menjadi negara kesatuan bersifat sementara. Nah, yang keempat melalui dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Konstituente bersama pemerintahan menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Nah, yang ketiga ada Peraturan Perundang-undangan Nasional. Peraturan perundang-undangan itu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Nah, pengertian peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia itu memiliki banyak jenisnya dan tersusun secara hierarki. Hal ini berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Seperti peraturan daerah atau perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah maupun undang-undang. Nah, sudah slide terakhir nih. Silakan tulis komentarnya untuk saran, pertanyaan, atau solusinya gimana nih. Oke, see you next time. Terima kasih.